16 kampung tua ini tidak harus dikosongkan atau bahkan direlokasi. Mungkin bisa ada satu rencana tertentu atau sketsa tertentu yang menata justru kampung ini menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan program yang akan disiapkan itu. Maka pengacara-pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang berada di wilayah Kecamatan Galang, yang berada di bawah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Rempang terhubung langsung dengan Pulau Galang dan Pulau Batam, melalui Jembatan Barelang. Secara administratif, Pulau Rempang masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kota Batam. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak 2004. Kala itu, PT Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah, melalui Badan Pengusahaan Batam dan pemerintah Kota Batam. Pulau Rempang rencananya dijadikan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Kini, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional tahun ini, sesuai Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080 mendatang. Namun, rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mendapat penolakan dari sejumlah warga, yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Bentrokan antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan Batam terjadi pada Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan, atas rencana pengembangan kawasan ekonomi baru, proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang. Sahabat beriman, menanggapi kejadian tersebut, sejumlah ulama tanah air turut memberikan komentar. Salah satu ulama yang memberikan komentar adalah Ustadz Abdul Somad. Beliau berharap, agar para pengacara bisa terbang ke Pulau Rempang untuk membantu warga di sana. Dia meminta agar para pengacara, membebaskan sejumlah warga penolak relokasi yang ditangkap oleh kepolisian, karena dituduh sebagai provokator. Kalau menolong seekor anjing aja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati syahid. Oh, tapi mereka itu kan Pak Ustadz membuat itu kan bukan rumah orang itu Pak Ustadz. Itu kan dia merampas tanah orang. Makanya kalau tak tahu jangan bercakap. Selain Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat juga turut mengomentari peristiwa tersebut. Melalui akun YouTube Adi Hidayat Official, yang diunggah pada hari Jumat tanggal 15 September kemarin. Dalam video tersebut, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan 3 usulan terkait konflik Pulau Rempang. Isi di antara usulan tersebut adalah, menjadikan 16 kampung tua di Pulau Rempang sebagai program Eco City. Bila kami diperkenankan untuk memberikan masukan ataupun usulan barangkali, kiranya ini akan menjadi bagian yang sangat strategis bila tidak harus dikosongkan, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari landscape program Eco yang akan dibangun itu. Bila sekiranya dari sekian banyak wilayah yang diharapkan bisa menjadi bagian dari sentral industri, juga ada perdagangan dan pariwisata, mungkin dari 3 bagian pokok besar itu atau skema lainnya, 16 kampung tua ini tidak harus dikosongkan atau bahkan direlokasi. Mungkin bisa ada satu rencana tertentu atau sketsa tertentu yang menata justru kampung ini menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan program yang akan disiapkan itu, sehingga bisa memberikan juga informasi, edukasi kepada para pengunjung kelak di masa yang akan datang, bahwa ada kampung yang bersejarah,
mereka berkehidupan juga di sana, lalu dirawat juga oleh negara, dan dalam konteks ini pengembang juga bisa menjadikan itu bagian dari destinasi. Mungkin bukan hanya destinasi untuk wisata, tapi juga destinasi untuk edukasi, mengenal sejarah masa lalu, yang mungkin ini menjadi win-win solution, yang tidak harus menempatkan mereka sebagai objek relokasi, tapi dimasukkan dalam program itu yang boleh jadi ini akan menjadi lebih baik ketika desainnya disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan mereka. Saya kira juga insya Allah tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini bila itu bisa dilakukan dengan tatanan-tatanan yang baik. Selain Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, Habib Rizik Syihab juga mengomentari kejadian tersebut. Beliau mengajak para jamaahnya agar mendoakan warga di Pulau Rempang supaya diberikan ketabahan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita mohon kepada Allah pertolongan dan kemenangannya buat saudara-saudara kita dari bangsa Melayu yang ada di Rempang, saudara Kepulauan Riau, agar mereka semua diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi sekali lagi, yuk kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya seluruh rakyat Indonesia jangan ada yang ditindas dan dizalimi. Jangan lagi ada tanah mereka yang dirampas. Karena bangsa Melayu ini sudah ratusan tahun tinggal di Kepulauan Riau. Dan mereka warga asli punya hak untuk tinggal di Kepulauan Riau. Tidak ada satupun kekuatan instansi manapun di negeri ini yang boleh ngusir mereka, ya kawan. Jangan coba-coba atas nama negara lahan rakyat mau diambil, haram. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.